A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad nurjat illallah sirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, barusan saya ditelepon seseorang, salah satu penggemar channel Ma'ripat Tasawuf. Beliau bertanya pada saya, "Mohon maaf Pak Samsudin, saya mau tanya," kata beliau, "apakah Pak Samsudin sholat?" Subhanallah. Kenapa saya tanya ini, kata beliau, karena saya betul-betul menikmati channel-channel Pak Samsudin. Saya renungkan, saya hayati, saya memahami betul maknanya. Arah atau siapa Samsudin di dalam konten sama dengan apa yang pernah diajarkan Syekh Siti Jenar manunggalin Kaulo Gusti, atau bisa disebut wahdatul wujud, kata beliau. Saudara-saudara, mudah-mudahan konten ini lewat di beranda saudara, terutama yang bertanya tadi ini. Kalau saudara bertanya kepada saya, apakah Pak Samsudin sholat? Enggak usah khawatir. Insya Allah saya sholat. Jujur, mohon maaf, bahkan saya sholat tidak pernah putus. Tidak pernah putus. Di masjid, di biara, di hutan, di kota, dan di mana saja saya berada, saya tetap sholat. Kemudian saya kembali berbicara tentang sholat seperti yang sudah saya sampaikan di konten-konten sebelumnya tentang sholat.
Apa itu sholat? Kenapa kita disuruh sholat? Kita disuruh sholat supaya kita terhubung, tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Inilah luar biasa. Begitu kasih sayang Allah kepada kita semua. Kita disuruh sholat supaya kita tersambung, supaya tidak terpisah dari sumbernya. Supaya zat dengan sifat itu tidak terpisah. Sholat bisa dikatakan adalah tangga penghubung antara hamba dengan Rabbi. Cuma sayang, banyak sekali orang sholat tidak terhubung, sehingga dia tidak merasakan nikmat di dalam sholat itu. Padahal kalau kita betul-betul tersambung, setiap gerak ucapan dalam sholat itu adalah nikmat. Kenapa tidak merasakan? Karena dia tidak sadar dalam sholat. Coba saudara saya kasih contoh. Orang dicubit begini aja, kalau tidak sadar, ya nggak terasa. Inilah pentingnya kita belajar sholat yang sebenarnya. Sholat itu penghubung supaya kita tersambung dengan Allah, supaya kita tidak terpisah. Kalau kita tersambung langsung dengan Allah, tidak terpisah, maka inilah dikatakan la ilaha illallah. Tidak ada lagi yang ada kecuali Allah, karena sudah menyatu. Kalau kita sudah terhubung atau menyatu, ketika kita berkata-kata langsung connect, melihat langsung terasa. Ibarat kabel itu sambungan ke lampu, begitu kita kontak truk langsung nyala semua. Subhanallah. Banyak yang sholat tapi tidak merasakan apa-apa dalam sholat. Kenapa? Dia tidak tersambung dengan Allah. Ketika ada seseorang sholat tapi tidak terhubung, tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholatnya itu tidak fitrah, masih kotor. Kenapa masih kotor? Masih ada hijab di dalam sholat itu. Bagaimana mungkin kita bisa tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dalam sholat itu adalah kesombongan? Selalu merasa bahwa yang sholat itu adalah dirinya. Padahal kita ini sebenarnya seperti wayang, tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak akan mungkin bisa bergerak tanpa digerakkan oleh dalam. Kita tidak mungkin tersambung kalau kita dalam sholat itu hanya kesombongan yang kita tampilkan, yaitu merasa dirinya sholat.
Sekali lagi saudara, ketika saudara bertanya apakah saya ini sholat, nggak usah khawatir. Bahkan sholat saya tidak pernah putus. Dimanapun saya berada tetap sholat. Kenapa? Karena saya dimanapun saya berada tetap tersambung dengan Allah. Saya tahu persis, saya tidak sekedar mengucapkan, ketika Allah mengatakan di mana saja kamu berada, di situ ada aku. Aku lebih dekat daripada urat leher. Bagaimana mungkin tidak tersambung? Tapi bukan cuma sekedar difahami kata-katanya, harus difahami ilmunya. Subhanallah. Jadi semoga kita semakin dalam pengetahuan kita, terutama saudara-saudara saya yang sudah ada di grup. Jangan cuma difahami. Contoh misalnya Allah yang maha melihat, tapi tidak pernah menyaksikan Allah itu yang melihat. Kenapa kita tahu bahwa Allah itu maha melihat, sedangkan kita tidak pernah menyaksikan? Kenapa kita tahu Allah yang maha mendengar, sedangkan kita tidak pernah menyaksikan Allah mendengar? Nah, disinilah jadi masalah, saudara. Jadi kita harus betul-betul menyaksikan Allah di dalam setiap pendengaran, penglihatan, perkataan, dan lain sebagainya. Demikian saudara, semoga bermanfaat konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.